Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Premitra. Di video kali ini saya akan membahas dan memberitahu langkah-langkah atau dasar-dasar dari menggunakan aplikasi Microsoft Word. Disclaimer, di video ini saya menggunakan versi 2019 pada Microsoft yang kemungkinan akan berbeda dari beberapa versi Microsoft. Dan di sini saya membuat video ini, tujuan saya cuma membantu teman-teman saya dan orang-orang yang mungkin belum mengerti dasar-dasar dari Microsoft Word, yang masih benar-benar belum pernah atau belum mengerti sepenuhnya. Dan saya bukan sok pintar di sini ya. Nah, di sini di video ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kita akan menelaah atau mengerti akan kita coba jelaskan lah agar mengerti apa itu Microsoft Word dan apa saja fitur-fitur pada Microsoft Word. Jadi untuk poin pertama atau awal pertama kita akan mencari tahu atau ya pokoknya mengerti dasar dari Microsoft Word lah, seperti tombol-tombol dan fitur-fiturnya. Pada poin kedua saya akan membahas atau memberitahu tentang shortcut pada Microsoft Word. Mungkin nggak banyak, tapi semoga membantu. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu untuk menjelaskan untuk membuat jenis dokumen yang bisa dan layak untuk di print. Jadi kita akan menyeting naskah atau mengatur bentuk dokumen ya. Dan yang keempat, kita akan kita lagi sih. Dan saya akan memberitahukan tentang font gitu, atau memberikan dasar-dasar dari font seperti warna font, bentuk font, ukuran font, warna font, dan efek-efek pada font. Lalu yang kelima, mungkin yang terakhir untuk sekarang, yaitu tentang header, footer, dan page number. Ya, mungkin 5 poin itu yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya. Langsung aja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Waduh, sensor terlalu bahaya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menggunakan satu dokumen saya yang ini akan sebagai contoh aja lah ya. Oke, seperti poin pertama tadi, kita akan menelaah dulu lah apa itu Microsoft Word dan fitur-fiturnya. Jadi yang saya ketahui, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat dokumen atau semacam dokumen itulah. Nah, di sini fitur-fitur dari Microsoft Word yaitu dari antara lain ya cuman mengetik, memasukkan gambar, memberikan leluasa untuk membuat dokumen, serta mempermudah pembuatan seperti naskah atau teks dokumentasi
list-list ya semacam itulah yang biasanya dikerjakan pakai tangan, ditulis pakai tangan akan lebih mudah menggunakan Word. Nah, di sini fitur-fiturnya yang akan saya sedikit jelaskan aja ya. Dari home. Di home ini kita bisa melihat yaitu tempat atau bar-bar menu untuk font ya dari atas kiri ini untuk mengubah font. Ya, ini kita akan jelaskan nanti di babak sih. Kita akan jelaskan ntar di bagian penjelasan font. Yang pasti sini adalah untuk font nih ada bacaannya. Ini untuk mengatur paragraf. Ini untuk mengatur style atau gaya atau semacam itu. Dan di sini ada menu editing untuk mencari teks atau mereplace atau mengganti atau memilih. Dan dua di sini tidak terlalu penting karena ini jarang digunakan. Selanjutnya ada insert. Di sini biasanya digunakan untuk memasukkan seperti gambar, video atau tabel dan lain-lain. Kita di sini ada menu page atau halaman. Di sini kita bisa memberi halaman baru atau memberi sampul pada halaman atau page breaknya apa ya bahasanya ya. Maksudnya saya tuh memisahkan halaman ya. Lalu di sebelahnya ada menu tabel. Di sini kita bisa menambahkan tabel dalam di dalam Word ya, kayak kita mau buat tabel sesuatu gitu. Lalu di sini ada menu illustration. Illustration itu ya untuk menambahkan gambar, bentuk, icon atau 3D model, uh, seperti gambar statistik, chart itu seperti statistik kayak ya statistik lah, nanti saya jelasin gimana dan semacamnya. Serta juga di sebelah kanan ini ada bisa menambahkan video seperti video dari sumber tertentu yang jelas pakai link kayak dari YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa lihat nih menambahkan link dan lain-lainnya. Serta ini kurang digunakan, nggak tahu, belum pernah saya gunain komen ini untuk apa. Nah, di sini ada menu header dan footer yang akan kita bahas di poin terakhir nanti. Di sini ada menu text box yaitu untuk memberikan ya kayak seperti di gambarnya ini, memberikan huruf kapital besar 1 pada awal halaman. Dan ya semacam itulah untuk memberi tanggal dan simbol-simbol dan ya semacam itulah. Itu untuk menu insert. Di menu draw seperti namanya draw itu untuk menggambar, jelas menambahkan gambar, menambahkan garis, menambahkan apapun yang biasanya digunakan untuk menambah atau menggambar sesuatu. Kita lanjut ke menu desain. Di menu desain ini kita ya seperti namanya desain atau desain ya itulah ya pokoknya desain. Di sini ada kayak ya desain-desain yang kita bisa pilih untuk membantu kita memilih atau menginspirasi teks gitu seperti kayak gini nih. Kita tuh di bawah berubah-ubah dia, tapi ya tidak ada yang menarik karena menu desain biasanya lebih sering digunakan di PowerPoint dan jarang digunakan pada uh, digunakan pada Word. Nah, kita skip aja, kita langsung ke menu layout. Di menu layout ini ada page setup dan ini akan kita bahas nanti di poin ketiga yaitu menyenting atau membuat dokumen ya. Seperti poin 3 tadi lah pokoknya menyenting naskah. Nah, karena menu margins atau batas ketik, orientation bentuk arahnya mau horizontal atau vertikal, size atau ukuran kertas dan kolom ini ya kolom dia kayak pembatas gitu di teksnya biar ada beberapa kolom atau beberapa paragraf yang terpisah. Langsung kita pilih ke menu reference, ini jarang digunakan juga, saya nggak jelasin lebih karena ini jarang dipakai.
mailing juga jarang saya pakai, review jarang saya pakai, dan view juga jarang pakai. Dan dua ini jelas seperti namanya ini minta bantuan atau kamu kurang tahu. Atau TeraBox tuh, kalau kamu punya TeraBox dan punya file di sana, kalian bisa tambah atau simpan ke TeraBox. Nah, cukup untuk pembahasan dari Word-nya. Kita lanjut ke tahap 2, yaitu kita akan memakai beberapa shortcut yang sering dipakai pada Microsoft Word. Di sini ada beberapa yang akan saya gunakan, nanti akan saya tuliskan di layar saja beserta fungsinya. Kita seperti Ctrl A untuk memblok atau memilih semua kalimat, dan Ctrl S untuk menyimpan dokumen, Ctrl X untuk memotong atau cut teks, Ctrl C atau Ctrl C untuk mengcopy atau mensalin teks, dan Ctrl V untuk mempaste atau menaruh atau mempaste hasil kopian. Ctrl F untuk mencari teks yang ada pada dokumen, Ctrl O untuk membuka dokumen yang sudah ada, Ctrl N untuk membuat dokumen baru, dan Ctrl Z untuk mengundo, Ctrl Y untuk meredo. Apa itu undo dan redo? Ctrl Z atau Ctrl Z itu undo. Undo itu apa? Undo itu mengulangi langkah sebelumnya. Dan redo adalah membalikan keadaan sebelumnya yang sudah kita hapus. Misalnya gini, nah, jadi kita akan mulai bahas dari satu-satu aja ya. Yaitu Ctrl A. Ctrl A seperti ini memblok. Memblok itu atau itu memilih atau ya pokoknya memilih ya. Ini kalian bisa lihat ada abu-abu, ini namanya memilih atau memblok teks. Ini bisa kita salin atau kita hapus. Seperti ini, hapus. Nah, ini hilang. Itu karena kita blok. Nah, di sini fungsinya Ctrl Z itu untuk membalikan, yaitu kita pencet ya Ctrl Z. Dia akan kembali ke menu sebelum kita hapus. Dan lalu kita akan, misalnya kita nggak jadi, yang tadi udah bener gitu, kita pencet Ctrl Y dan dia akan kembali ke awal sebelum kita undo ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi Ctrl A ya, belum jelas ya, kita lihat nih, kita klik Ctrl dan klik lagi, kita pencet Ctrl A, dia akan memblok semua yang ada di dokumen ini semuanya tuh. Bisa kita hapus, bisa kita copy atau kita cut, seperti itulah. Kalian bisa lihat tuh semuanya sudah terblok. Nah, itu untuk Ctrl A. Untuk Ctrl S, dia akan menyimpan dokumen. Kalau di sini sudah tersimpan dokumennya, tapi untuk menyimpan dokumen, kalian tidak perlu repot-repot klik pada bagian atas ini save nih. Kalian bisa lihat sendiri itu. Untuk save ada shortcutnya, yaitu Ctrl atau Ctrl S. Nah, untuk Ctrl S sudah, kita akan membuat folder ini. Kita akan memotong atau memindahkan teks. Misalnya pronoun ini kita salah, tapi kalian malas ketiknya. Kalian mau pindahkan tapi kalian malas ketiknya. Gampang, tinggal Ctrl X, dia akan hilang. Misalnya kalian mau tambah di sini, di sini kalian tinggal Ctrl V, dia akan muncul ya, dia langsung muncul di sini. Nah, bedanya apa bang? Kasih bang nggak tuh? Bedanya apa cut dan copy? Bedanya cut itu memotong dan memindahkan, sedangkan copy itu menyalin saja gitu. Jadi cut itu kita ambil dari titik A ke titik B, tapi kalau copy kita menyalin titik A dan kita pindah titik B gitu. Bedanya cut menghilangkan dari sumber awal ke sumber baru, dan copy itu tidak memindahkan tapi hanya menyalin, membuat salinan untuk membuat yang baru di folder tempat lain, titik lain.
Ctrl C, X, dan V sudah, Ctrl S udah, Ctrl A udah, Ctrl Z dan Ctrl Y udah. Itu sebenarnya dasarnya aja. Nah, di sini kita akan mulai uh, tombol atau shortcut yang jarang dipakai, tapi semoga membantu, yaitu Ctrl O untuk membuka dokumen dan Ctrl N untuk membuka dokumen baru, selembaran baru, seperti ini. Ini folder kita namanya pronoun bahasa Inggris ya. Jika kita klik Ctrl N, dia akan membuka dokumen baru. Nah, tuh, dokumen baru yang tidak ada isinya dan benar-benar baru. Kita tutup saja, karena itu hanya dokumen baru. Kalau kita membuat dokumen baru. Nah, untuk Ctrl O, dia akan membuka dokumen yang sudah ada. Misalnya seperti ini, Ctrl O. Dia akan otomatis, tuh, memilih untuk membuka folder. Di sini bisa kita lihat, ada folder-folder yang bisa kita buka. Nah, sudah. Mungkin segitu saja untuk pembahasan kontrol lagi. Mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang shortcut pada Microsoft Word. Kayaknya saya ngomong kecepatan ya. Mungkin habis ini akan saya pelankan. Nah, langsung saja kita ke tahap yang ketiga, yaitu menyunting naskah. Menyunting naskah itu kita memberikan ukuran pada kertas atau batas matikan dan jarak spasi. Itu digunakan agar nanti saat di print, bentuk dokumen tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, dan tidak terlalu ke tengah, atau ukuran tidak terlalu besar gitu, atau terlalu kecil. Nah, di sini langkah yang pertama, kita harus pilih menu desain. Desain lagi. Layout maksudnya, kok desain sih. Nah, di menu layout kita bisa atur margins, itu batas pengetikan. Kayak kita mau naruh teksnya nih nempel ke kiri enggak, kanan enggak, bawah atau enggak gitu. Yang kedua kita akan atur ukuran size-nya, dan yang ketiga yang terakhir yaitu kita akan mengatur jarak spasinya. Nah, pertama kita akan atur jarak batas pengetikan. Nah, di sini untuk ukuran normalnya dari tiap sisi dia akan berjarak 2,54 cm. Tapi yang bisa digunakan itu untuk versi 2019 ke atas. Untuk di bawahnya saya kurang tahu, tapi untuk 2019 ke atas yang paling sering digunakan itu adalah jarak 1 cm. Jadi dari kiri 1 cm, atas 1, kanan 1, bawah 1. Misalnya di sini tidak ada pilihan 111. Seperti ini tidak ada pilihan 1 kan. Cuma ada di atas ini. Biasanya untuk yang belum pernah mengeting ini dia tidak akan ada. Jadi pertama kita klik custom margin, ada bagian bawah ini, paling bawah. Nah, di sini kita bisa pilih ukurannya tuh, untuk di atas, top itu atas, bottom itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Kita bisa atur berapa senti. Seperti tadi kita akan atur 1 senti semua, 1 salah. 1. Nah, kita klik OK. Dia otomatis bakal tuh langsung nempel ya, dia langsung mepet pada ukuran kertasnya. Itu yang pertama, batas pengetikan. Untuk yang kedua, kita akan gunakan ukuran kertas 8,5 per 11 inci atau 21 cm kali 29,7 cm. Jika ada, dia akan berbentuk atau bernama kertas A4. Nah, kalian klik size, bisa ada semua ada A4. Jika tidak ada A4 atau tidak ada pilihan ukurannya, kita bisa klik di pada more paper size pada bagian paling bawah. Setelah kita klik, dia akan muncul untuk memilih atau mengatur jaraknya. Seperti itu. Kita klik OK saja. Nah, untuk
Yang selanjutnya yaitu batas jarak spasi. Itu jarak pada spasi yang ada pada teks nih dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Seperti ini. Tapi tidak ada di sini dia. Kita harus balik ke menu home karena dia ada di menu home. Pada menu home, kalian bisa lihat di atas bacaan paragraf ini, yang ini, line and paragraph spacing, garis dan paragraf spasi paragraf. Kalian klik. Nah, di sini kita biasanya menggunakan 1,5, tapi ya bebas sih sebenarnya. Seperti ini, 3 jauh, 25 jauh, 10 2 mulai dekat, 1,5 mulai dekat, 1,15 dekat, dan 1 mulai dekat. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin pembahasan untuk poin 3 ini karena memang nggak terlalu banyak dan nggak terlalu susah. Untuk poin keempat, kita akan menuju ke font. Ya, kali ini kita akan membahas font. Di sini kita di menu home, dan kalian lihat di atas sini, kiri atas nih ya, pada menu font ini. Oh, kita bisa lihat ini menu font ya. Ada jenis font. Nih, ini jenis font. Kita misalnya pilih bagian ini deh, kata ganti nih. Nah, kita blok dulu. Pada jenis font kita bisa ubah bentuk fontnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Pada bagian mouse yang saya tunjukkan ini nih, kita blok tadi. Jika kita arahkan ke beberapa jenis font, dia akan berubah mengikuti font yang akan kita pilih. Dan biasanya font yang dipakai untuk dokumen itu adalah Times New Roman. Ya, Times New Roman. Itu untuk mengubah bentuk fontnya. Yang kedua yaitu mengatur ukuran fontnya. Untuk mengatur ukuran fontnya ada di bagian sebelah kanannya lagi, dia ada ukurannya. Sekarang ini ukurannya cuma 12. Tapi ukurannya ini ada dua cara untuk nambahinnya dan nguranginnya. Pertama, kita pilih pada menu 12 ini, kita klik pada arrow ke bawah. Ini ada beberapa ukuran dari 8 sampai 72. Ini bisa kalian kustomisasi sendiri. Sepertinya misalnya sini ada, kita mau ukuran 50 tapi nggak ada, kita bisa ketik sendiri 50, otomatis dengan 50 ukurannya. Nah, di sebelah kanan ini sama, dia untuk membesar dan mengecil font juga. Jika kita klik tanda atas, dia akan menambah ukuran, tapi jika kita klik tombol bawah, dia akan mengurangkan ukuran. Nah, itu untuk ukuran font. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek pada font. Efek pada font tuh ada beberapa, yaitu ada 3. Pertama, bold atau menebalkan, italic atau membuat teks jadi miring, dan underline itu agar ada garis bawahnya. Sebagai contoh, kita lihat di sini, ini tidak ada efek ya, tidak ada bold, tidak ada italic, dan tidak ada underline. Jika kita klik B pada menu atas atau shortcutnya Ctrl B, dia akan jadi tebal tuh, jadi tebal. Jika kita klik Ctrl I atau italic pada atas ini, dia akan menjadi miring. Menjadi miring, tidak seperti ini lurus ya, ini miring. Dan jika kita klik Ctrl U, dia akan menjadi underline. Ada garisnya. Gitu. Dan kita bisa atur garisnya mau seperti apa. Ya. Itu untuk efek-efeknya. Selanjutnya, warna. Warna pada teks. Di sini kita bisa lihat ada tiga jenis. Yang pertama efek glow, kayaknya kita lihat dari gambar dia glow, dia akan memberikan efek berwarna pada pinggiran atau ya pokoknya pinggiran teks lah. Jika kita klik, dia akan memberi outline atau garis luar, bayangan, refleksi, atau efek ya tadi bercahaya. Ini jarang dipakai karena tidak terlalu berguna. Yang pasti kita lihat di sini. Di sini ada 2, font color dan text highlight color. Untuk mengubah warna font, kita pilih yang font color yang di kanan. Kita pilih misalnya warna ungu, otomatis dia akan jadi warna ungu. Seperti itu ya. Jadi untuk mengubah warna, dia ada di bagian font color.
Nah, yang di selanjutnya yang sebelah kiri ini ternyata itu adalah untuk menambah seperti apa ya, background gitu, background color, agar misalnya bagian font ini kita ingin kotakkan seperti ini dengan warna merah, otomatis dia akan berwarna merah kotak dan di tengahnya tulisan. Nah, seperti itu saja. Untuk font mungkin hanya segitu aja dan tidak ada lagi lanjutannya, tidak ada lagi lebih. Dan masuk ke menu yang terakhir, yaitu header, footer, dan page number. Nah, di sini kita bisa tambahkan header atau atasan teks, footer bawah teks, dan page number sebagai nomor halaman. Kita ke menu insert. Di sini ada 3 nih. Pada header footer ada header pada bagian atas teks, footer pada bagian bawah teks, dan page number untuk halaman pada teks pada dokumen. Untuk nomor halaman pada dokumen. Bisa kita pertama akan memilih header. Kita akan memilih header. Kita bisa pilih mau seperti apa. Hanya satu, dua, atau ya di sini ada banyak macam jenisannya ya. Tapi kita gunakan hanya blank saja. Apa yang satu saja kita pilih nomor satu. Nah, di sini dia ada header. Di sini kita bebas mau ngetik apa, misalnya kita akan memberikan memberitahu di tiap halaman kalau ini tugas dari kelompok gitu. Setelah kita membuat kelompok angkasa, dia otomatis pada seluruh halaman akan ada bacaan kelompok angkasa tuh ya. Nah, di sini untuk mengatur teks kita bisa ke menu home. Nah, kita bisa pilih untuk mengatur font ya, kita bisa pilih di sini. Bisa taruh tengah, kanan, kiri, mau ubah fontnya menjadi bentuk apapun. Mau kita beri efek juga bisa. Atau kita beri efek bisa jadi bold, jadi italic, atau ada underline. Misalnya kita ingin taruh di tengah, tetap tengah, dan kita ingin dia ukurannya besar dan ingin ditebalkan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Header selesai. Nah, selanjutnya kita klik pada header footer. Kita close. Kita cek apakah sudah terpasang headernya ke seluruh halaman. Dan serta sudah ya, tuh. Ini halaman 1, halaman 2, dan ini halaman 3 ada semua. Selanjutnya adalah footer. Footer itu untuk menambah teks pada bagian bawah. Biasanya pada buku paket ada bacaannya. Di kiri itu bacaannya nomor halaman, dan di kanan itu menunjukkan pada bab berapa dan buku apa. Sebagai contoh, kita akan insert lagi footer, dan kita pilih yang banyak, yang 3 columns, yang 3 bagian. Kita isi di sini bahasa Inggris kelas 11, dan ini halaman. Tapi di sini nggak akan berubah, halamannya akan berubah, semua yang sama. Kita lihat ya di bawahnya, jangan sama tuh. Bahasa Inggris kelas 1 halaman 1, kelas bahasa Inggris kelas 11 halaman 1. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan nomor halaman langsung secara berurut tanpa manual, kita bisa dengan memilih menu page number. Kita close dulu, kita ke menu insert, kita pilih page number, kita bisa pilih mau ditaruh mana halamannya, dan rata-rata biasanya dipakai di bagian bawah dan pada bagian bawah kanan. Kita pilih menu bottom of page, kita pilih nomor 3. Dia otomatis akan ada halaman, tapi footer yang kita tulis akan menghilang. Emang seperti itu. Nah, di sini jika misalnya pada menu halaman belum otomatis terurut, kita bisa atur. Kita klik page number pada bagian kiri atas, kita pilih format page number. Di sini kita bisa ubah fontnya lagi. Kita bisa ubah format dari page numbernya. Misalnya kita nggak suka nih halamannya pakai angka biasa,
kita mau pakai Romawi, kita bisa pilih. Kita bisa klik pada menu formatnya, ini number format, kita klik. Di sini ada pilihan angka negatif, huruf kapital, dan Romawi kecil dan Romawi kapital. Kita misalnya, aku pengennya pakai Romawi kapital nih, bisa. Kita klik nomor format dan pilih kapital kapital apa? Romawi. Kita klik dan di sini kita bisa pilih. Misalnya kita maunya, saya pengennya mulai dari halaman 10 gitu. Kita bisa ketik X. Kita klik OK. Otomatis di sini akan terubah dan otomatis akan tersusun. Ini halaman 10 X, XI halaman 11 dan XII halaman 12 gitu. Nah, tapi Bang, kan aku pengen ada footernya. Nah, gampang. Caranya setelah kita menambahkan nomor page number, kita klik pada bagian kiri. Pada bagian kiri footer, di bagian bawah footer ini kita klik. Nah, dia otomatis akan bisa kita ketik bebas. Ya. Dan kita close header footer aja, kita close aja dan kita bisa lihat sini. Ada header, ada footer dan ada page number. Ya. Mungkin itu saja pembahasan tentang Word dan dasar-dasar Word pada video kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekarang saya hanya manusia, tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, itu saja. Pokoknya saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan tidak dapat dimengerti. Tapi semoga ini membantu. Saya Primitra, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.